Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Haniah. Mungkin kita pernah bertemu di semester sebelumnya ya, dalam pengantar mata kuliah psikologi anestesi. Ya, waktu itu saya mengajar hanya sekali ya, masih ingat. Saya mengajar dengan slide-slide yang bergambar tentang psikologi. Nah, untuk kesempatan semester ini saya adalah koordinator dari konsep ilmu gizi, pengantar konsep ilmu gizi. Di semester 4 ini saya membagi tim dengan Ibu Surtiningsih dan Ibu Prasanti Adriani. Mereka akan sama-sama mengajar 1 semester ke depan, tepatnya 7 minggu ya, karena dalam wabah corona ini mata kuliah dipadatkan menjadi 7 minggu, jadi kita kuliah by online gitu. Untuk materi perkuliahan yang pertama, lupa ya, nama saya Ibu Siti Haniah. Saya hari ini akan menjelaskan tentang pengantar ilmu gizi ya, 30 menit ke depan. Silahkan dengarkan apa yang ingin saya sampaikan, kemudian perhatikan, mungkin akan ada kuis di sela-sela saya memberikan materi kuliah. Dengarkan dengan baik, karena nanti di LKM, di kantong tugas, nanti akan saya sisipkan lembar untuk pengisiannya. Kita mulai saja. Marilah kita mulai dari pengertian dalam ilmu gizi. Ilmu gizi sendiri, sebenarnya banyak sekali ahli yang mendefinisikan berbagai istilah dalam ilmu gizi. Untuk memudahkan, pada topik ini Anda akan diberi satu definisi saja ya. Jadi menurut definisi yang kita pakai, pengertian dari ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan yang optimal. Ya, ini berkaitan dengan apa yang kita makan sehari-hari. Sedangkan yang disebut dengan makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan atau unsur-unsur ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh, yang berguna bila dimasukkan dalam tubuh. Jadi beda ya antara pengertian gizi dengan makanan. Memang erat kaitannya, tetapi definisinya adalah berbeda. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa obat bukan termasuk makanan, dan semua suplemen yang mengandung zat gizi bisa kita kategorikan sebagai makanan. Perlu diketahui bahwa pengertian gizi secara klasik atau zaman dahulu, gizi hanya dikaitkan dengan kesehatan tubuh saja. Artinya, yang dikatakan gizi adalah aspek yang berhubungan dengan fungsi dasar gizi tersebut, yaitu segala sesuatu yang menghasilkan energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan jaringan, serta mengatur proses metabolisme dalam tubuh. Pada zaman modern ini, pengertian ilmu gizi tidak hanya sebatas fungsi dasar zat gizi dan kesehatan saja, tetapi zat gizi sudah dihubungkan dengan kemampuan kerja, produktivitas, IQ, dan status ekonomi. Tujuan kita mempelajari ilmu gizi sendiri adalah untuk mencapai, memperbaiki, dan mempertahankan kesehatan tubuh melalui konsumsi makanan. Pada slide kedua ini, saya akan membahas mengenai penyebab gangguan gizi, atau yang lazim disebut masalah gizi. Sekarang kita bahas tentang ruang lingkup dari ilmu gizi. Ternyata ruang lingkup ilmu gizi sudah dimulai dari produksi pangan. Artinya, mulai dari penyiapan bibit tanaman, hewan ternak, perawatan selama masa tanam atau pemeliharaan hewan, perlakuan pasca panen, misalnya penyediaan, distribusi, dan pengolahan pangan. Termasuk juga dalam lingkup ilmu gizi adalah konsumsi pangan, cara-cara pemanfaatan makanan oleh tubuh, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Sedangkan ilmu yang berkaitan dengan ilmu gizi adalah biokimia, biologi, fisiologi, dan patologi. Kalau sudah mengetahui pengertian yang berkaitan dengan gizi, sekarang bagaimana masalah gizi bisa muncul? Ditinjau dari penyebabnya, gangguan gizi bisa dibagi menjadi penyebab dari faktor primer dan faktor sekunder. Baiklah, sekarang apakah yang disebut dengan faktor primer itu? Faktor primer maksudnya adalah semua masalah gizi yang disebabkan susunan makanan yang salah.
baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Faktor primer ini dapat meliputi kurangnya penyediaan pangan, kurang baiknya distribusi pangan, serta kemiskinan dan ketidaktahuan serta kebiasaan makanan yang salah. Jadi, faktor yang menyebabkan tidak tersedianya makanan yang akan dimakan mulai dari hulu sampai hilir. Berikut ini adalah beberapa penyebab faktor sekunder. Faktor yang kedua adalah faktor absorpsi. Misalnya, pasien yang mengalami malabsorpsi. Pasien yang mengalami infeksi di usus halus, misalnya pasien pada tifus abdominalis, tentunya proses absorpsinya akan terganggu terkait dengan makanan ataupun jenis makanan yang akan dikonsumsi. Atau contoh kasus yang lain lagi adalah pasien post operasi pencernaan. Bisa kita bayangkan jika pada pasien post operasi pencernaan ada pembatasan mengenai kapan dia harus makan ataupun kapan dia harus mengkonsumsi jenis makanan tertentu. Ini akan mempengaruhi absorpsi yang akan diterima. Yang ketiga adalah faktor ekskresi. Misalnya pada pasien yang tidak mampu mengeluarkan sisa hasil metabolisme makanan. Faktor yang selanjutnya adalah faktor obat-obatan. Dalam hal ini, misalnya pada pasien yang mengkonsumsi obat yang berinteraksi dengan makanan sehingga zat gizi tertentu tidak bisa diserap. Ini bisa berkaitan misalnya pada pasien yang harus mengkonsumsi vitamin ataupun orang yang mengkonsumsi zat besi. Pada konsumsi vitamin tentunya ada beberapa jenis vitamin yang tidak larut dalam lemak ataupun tidak larut dalam panas. Nah, dalam hal mengkonsumsinya ini tentunya harus dibatasi. Kita akan menuju pada proses pencernaan makanan. Kita lanjutkan dengan materi proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan dilakukan oleh sistem pencernaan. Silahkan Anda bisa mengingat kembali anatomi fisiologi dari sistem pencernaan. Oke, berarti dalam slide saya ini selanjutnya Anda harus mengulang. Kuis yang pertama adalah Anda harus mengulang sistem anatomi fisiologi sistem pencernaan. Silahkan gambarkan anatomi fisiologi sistem pencernaan. Nanti silahkan Anda jelaskan di situ mengenai anatominya, bagan-bagannya, kemudian fungsinya. Dari mulai mulut, kerongkongan, lambung, sampai dengan usus halus dan usus besar. Oke, itu tugas saya yang pertama ya. Kita lanjutkan. Proses pencernaan secara mekanik dilakukan oleh pengunyah, yaitu gigi, lidah, gerakan peristaltik, saluran cerna yang membantu memecah makanan yang akan kita makan. Faktor pencernaan yang kedua yaitu pencernaan kimiawi. Masih ingat proses pencernaan kimiawi itu adalah dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim pencernaan yang memecah karbohidrat dalam makanan menjadi bentuk karbohidrat yang paling sederhana, yaitu monosakarida, memecah protein menjadi asam amino, dan memecah lemak menjadi asam lemak ataupun gliserol. Setelah makanan dicerna menjadi bentuk yang paling sederhana, maka partikel zat gizi yang terbentuk mengalami penyerapan atau absorpsi. Absorpsi zat gizi dimulai di lambung sampai dengan usus halus. Absorpsi zat gizi dapat melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu cara yang pasif, yaitu zat gizi berpindah dari saluran cerna ke pembuluh darah karena adanya perbedaan atau tekanan ataupun konsentrasi. Sedangkan absorpsi zat gizi yang secara aktif, zat gizi tersebut diserap dengan menggunakan energi. Masih ingat bagaimana kalau yang fasilitatif? Fasilitatif misalnya partikel zat gizi tersebut menggunakan protein. Sedangkan fagositosis atau pinositosis, yaitu membran sel epitel memfagositosis partikel zat gizi.
Nah, semua dari absorpsi zat gizi tersebut kemudian akan didistribusikan ke sel-sel di seluruh tubuh dan dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, bagaimana sekarang kita akan membahas tentang masalah kurang zat gizi? Proses sampai timbulnya gejala klinis yang dirasakan oleh pasien merupakan proses yang panjang. Untuk lebih jelasnya, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dalam slide berikut ini, saya akan membahas mengenai masalah gizi. Masalah gizi disebabkan oleh faktor primer dan sekunder. Baik bisa secara tunggal maupun keduanya berjalan secara bersamaan ataupun beriring. Adanya deplesi zat gizi yang terus-menerus atau kekurangan zat gizi yang terus-menerus dapat diketahui melalui indikator terjadinya perubahan biokimia. Tentunya kalau kita bicara mengenai zat biokimia, perubahan biokimia tidak serta-merta kita dapat mengetahuinya secara langsung. Untuk mengetahui perubahan zat biokimia, ini butuh pemeriksaan laboratorium. Misalnya, kita bisa melihat dari indikator hemoglobin, serum albumin, maupun serum ferritin. Bila keadaan deplesi zat gizi terjadi terus-menerus dan berlanjut, ini akan menyebabkan perubahan fungsional dan yang terakhir akan terjadi perubahan anatomis. Dalam slide saya yang selanjutnya ini, dua terakhir, kita akan membahas mengenai dampak kekurangan zat gizi bagi tubuh. Yang pertama adalah dampak yang pertama, dengan tidak tersedianya sumber energi untuk produksi tenaga, maka akan menyebabkan terganggunya atau terhambatnya pertumbuhan pada anak dan remaja. Dengan terhambatnya pertumbuhan anak dan remaja, maka hal itu akan menurunkan sistem pertahanan tubuh karena bahan baku sistem pertahanan adalah zat gizi, yaitu protein dan air. Anda bisa membayangkan jika seorang anak mengalami gangguan pertahanan tubuh dalam waktu yang lama. Ini akan menyebabkan terganggunya struktur dan fungsi otak. Berdasarkan dari hasil penelitian, ternyata kurang zat gizi kronis dapat menimbulkan perubahan perilaku menjadi antisosial. Anak bisa mengurung diri, anak bisa mengalami yang namanya depresi, dan lain sebagainya. Keadaan kurang gizi pada anak akan saya jelaskan di slide saya yang terakhir. Keadaan kurang gizi pada anak dikenal dengan penyakit KKP. Anda masih ingat apa itu KKP? Ya, KKP adalah kekurangan kalori protein, atau biasa disebut dengan dua istilah yang terkenal, yaitu marasmus dan kwashiorkor. Dalam kuis saya yang kedua ini, silahkan Anda menjawab mengenai perbedaan apa itu marasmus dan apa itu kwashiorkor. Perbedaan secara fisik ya, silahkan disebutkan. Boleh digambarkan, nanti silahkan dikirimkan di kantong tugas saya yang kedua. Terganggunya keadaan kurang gizi pada anak ini bisa menyebabkan atau berdampak negatif pada diri anak tersebut. Anda masih ingat bahwa gangguan gizi pada orang dewasa maupun anak itu tidak hanya sebatas pada kekurangan zat gizi saja, namun bisa juga berkaitan dengan kelebihan zat gizi atau yang lebih dikenal dengan obesitas. Obesitas dapat meningkatkan timbulnya penyakit degeneratif, misalnya diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan penyakit hati serta kantong empedu. Setelah memahami konsep dasar zat ilmu gizi tadi, sekarang kita akan mempelajari tentang kebutuhan zat gizi. Oke, kebutuhan zat gizi untuk pertemuan selanjutnya akan dibahas oleh dosen yang lain lagi ya. Oh iya, saya lupa. Untuk penyakit metabolik dan bawaan, penyakit keracunan makanan ini bisa juga mempengaruhi gangguan gizi pada individu ataupun pada pasien yang berlangsung secara kronis. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan, waktu untuk mengumpulkan tugas adalah sekitar 15 menit. Anda boleh mengirimkan
tugas dari yang sudah Anda kerjakan di kantong tugas yang sudah saya sediakan di Skalsa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa terdengar jelas dan Anda bisa lebih memahami apa itu dasar ilmu gizi dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih, bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.